Kalau di rumah sakit pemerintah senyumnya kurang. Kalau di ASN, tapi kalau dia lagi di rumah sakit swasta senyumnya beda. Iya kan? Bayangkan, baru kali ini ada gubernur yang akan membuka transparansi anggaran dengan seluruh pemerintah kabupaten atau kota satu persatu. Seluruh anggaran Provinsi Jawa Barat terbuka untuk umum, dari jalan hingga pendidikan, dari jembatan hingga tenaga kerja. Ingin tahu bagaimana semua ini akan mempercepat pembangunan dan memudahkan warga Jawa Barat? Simak sampai akhir. Tahun anggaran 2026. Kalau di sini disebut belanjawan ya, belanjawan tahunan atau perbelanjaan pemerintah untuk tahun 2026. Kalau di Malaysia kayak gitu. Ini kurang lebih kayak gitulah, bagi membolehkan masyarakat itu tahu apakah direction untuk 2026 gitu. Kita akan dari sekarang melakukan sinkronisasi pembiayaan. Hari ini kita membahas sinkronisasi pembiayaan APBD 2026, sebuah langkah besar menuju transparansi dan kolaborasi antar pemerintah di Jawa Barat. Pertama, semua rangkaian transparansi anggaran provinsi sudah bisa diakses oleh masyarakat. Dengan membuka web jdih.jabar.go.id, di sana Anda bisa membaca, melihat, dan mengunduh detail informasi APBD. Kalau provinsi ngaksesnya di mana, Pak Kepala Bapeda? Di jdih.jabar.go.id, Pak. Gubernur Jawa, Kang Deddy Mulyadi, meminta pemerintah kabupaten atau kota juga harus terbuka. Apa saja isi buku APBD mereka dan di mana masyarakat bisa mengaksesnya langsung. Semua link dan dokumennya akan tersedia di portal database keuangan masing-masing daerah. Selanjutnya, Jawa Barat akan mengoptimalkan anggaran kabupaten kota dengan fokus pada titik-titik krusial seperti 1. Infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi. Provinsi akan sinergi dengan TNI melalui karya bakti. Setiap kabupaten kota akan didukung dana provinsi untuk percepatan pembangunan. Kita sudah nanti ada model yang digunakan. Yang pertama adalah mengoptimalkan anggaran kabupaten kota. Kemudian yang kedua, melihat titik-titik krusial mana yang harus dikerjakan secara bersama. Dikerjakan secara bersama. Tentunya fokus utamanya adalah 1. Infrastruktur, jalan, jembatan, irigasi. Yang kedua, infrastruktur pendidikan. Dipastikan sekolah-sekolah di SD, SMP, di kabupaten kota dalam keadaan baik, layak untuk dijadikan tempat belajar. Kemudian juga diupayakan di sekolahnya ada rasio toilet yang seimbang antara murid dengan jumlah toilet. Nuhun-nuhun di 2026 itu sudah mulai dirancang pembangunan sekolah SD dan SMP itu setiap satu kelas 1 toilet. Itu kan itu. Kemudian yang berikutnya, wah, 1 kelas 1 toilet nih, Masya Allah. Ini sesuatu yang sangat wow gitu kan. Biasanya kalau satu sekolah itu punya 2 atau 3 toilet aja gitu kan. Ini setiap kelas ada toilet sendiri. Keren banget tuh. Adalah optimalisasi berbagai bentuk layanan. Puskesmas dipastikan semua senantiasa tersedia. Kemudian pola yang akan digunakan untuk insentif jalan, kita akan meneruskan konsepsi perjanjian dengan Mabes Angkatan Darat. Jadi nanti provinsi itu akan membangun sinergi pembangunan jalan kabupaten dengan pola karya bakti TNI. Gitu, Pak. Nanti di setiap kabupaten kota ada karya bakti TNI yang dibiayai oleh Pemda Provinsi Jawa Barat. Nuhun-nuhun juga karena sifatnya karya bakti TNI, Pemda Kabupaten di situ juga bareng. Misalnya arealnya 20 km, nah, karya bakti TNI misalnya alokasinya 20 miliar, sudahlah misalnya 10 miliar provinsi, 10 miliar kabupaten. Atau bisa itu nanti dibicarakan dari sekarang disusun karya bakti sehingga terjadi percepatan pembangunan. Dan karya bakti itu juga nanti bukan hanya jalan, irigasi, terus kemudian normalisasi sungai, kemudian normalisasi situ atau embung. Nah, ini kan penting, jadi harus mulai, karena kalau kita ingin membangun kemakmuran rakyat di Jawa Barat, selain investasi yang dikembangkan, menurut saya yang terbaik adalah mengembalikan fungsi danau, mengembalikan fungsi sungai, mengembalikan fungsi sawah, karena berdasarkan data
yang mendorong pertumbuhan ekonomi itu ternyata masih besar di sektor pertanian. Betul nggak Pak? Nah, selanjutnya Pak Bupati Subang, mangga boleh ke kita sampaikan. Pertama skala prioritas dulu. Tahun depan tuh apa yang dilakukan, infrastruktur jalannya, berapa angka yang diajukan. Sekarang dari seluruh total kebutuhan itu yang layanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, totalnya berapa? 3,1 triliun. 3,1 triliun. Oke. APBD Provinsi Kabupaten Subang berapa? 3, hampir 3,2, 3,170. Oke. Biaya gaji pegawai tunjangan berapa? Belanja pegawainya di 1,3. Terus Belanja barang dan jasa ini, tapi ini masih kasarnya mau kita turunin semua. Belanja barang dan jasa yang di sini tertulis masih 789. yang target maksimal Pak Bupati itu jangan diturunin. Ya. Belanjanya segitu aja. Kalau provinsi nanti ikut berarti mempercepat. Gitu loh Pak. Misalnya ada karya bakti TNI bangun jalan, jangan ini provinsi jangan, kita nambah. Ya. Kayak 2. Infrastruktur pendidikan. Perbaikan ruang kelas dan fasilitas belajar mengajar agar generasi muda Jabar makin cerdas. 3. Infrastruktur kesehatan. Pembangunan puskesmas Ini dan basic perbaikan yang sarana diperlukan kesehatan demi masyarakat. warga Jabar yang lebih sehat. ada tenaga yang mengawasi mereka, yang memotivasi, mengedukasi, itu tenaga dari puskesmas, apakah bidan, apakah perawat atau dokter itu terserah, tetapi dikasih insentif bonus. Jadi kalau nanti sembuh itu dikasih bonus 1 juta per bulan kali kesembuhan. Kalau 12 bulan sembuh berarti dia dikasih 10 juta gitu loh. Nah kemudian si pasiennya itu selama sakit itu dikasih insentif 1 juta. Kalau saya tadi Bekasi 500 dari bupati, 500 dari gubernur. Si dokter ini kadang males di rumah sakit pemerintah mah. Apakah kecil kalau nanganin kelahiran di rumah sakit pemerintah honornya Pak? Ya memang kalau dilihat dari Dinas Pijis, pembayaran dari BPJS itu memang dibanding dengan yang swasta sangat jomplang. Pak. Oke. Kalau seperti Jomplang. itu, Jomplang tuh apa jauh beda bisa ya? nggak sih kita ada Jomplang. insentif di atas BPJS dari Pemprov dan Kabupaten untuk penanganan kelahiran agar tidak terjadi lagi kasus-kasus keterlambatan pasien ketika melahirkan meninggal. Dokter itu kadang kejadian begini, dia statusnya ASN. Kalau di rumah sakit pemerintah senyumnya kurang. Padahal dia ASN, tapi kalau dia Iya, lagi di ASN. rumah sakit swasta senyumnya beda. Iya kan? Transformasi sistem rekrutmen tenaga kerja. Kabar baik bagi para pencari kerja, tak ada lagi lamaran manual. Semua lowongan dan proses seleksi dapat diakses online melalui Online, database ya, lebih ketenaga mudah. kerjaan provinsi dan kabupaten atau kota. Masya Artinya, Allah. Ini tanpa manual. biaya tambahan untuk cetak lamaran atau tes fisik sebelum lolos seleksi. BYD, rekrutmen tenaga kerja mulainya kapan? BYD itu di udah Desember. Desember. Oke. Berapa tahap pertama rekrutmennya? Di sekitar 10.000 ke bawah. Ya, oke. Saya sih 6.000. Ya. Ya. 6.000. Oke. Sekarang sistem rekrutmen tenaga saya dipastikan dulu. Kan saya ingin rekrutmen tenaga kerjanya tidak ada lagi lamaran manual. Siap. Betul. Semuanya harus bisa diakses di database ketenaga kerjaan kabupaten kota, Kabupaten Subang dan provinsi. Nah, sistemnya ready kapan? Kan saya sudah nyuruh. Nanti malam progres. Progres. Nanti malam progres. Artinya di bulan Agustus sudah ready ya? Siap. Oke. Gubernur juga menekankan pembahasan APBD 2026 harus melalui evaluasi. Minimal 1 bulan sebelum diserahkan ke DPRD, dokumen dikirim ke Pemprov lebih dulu untuk penanjaman dan koreksi. Evaluasi. Untuk itu, agar tidak terjadi evaluasi kemudian balik barang, saya harapkan pembahasan APBD 2026 evaluasi dilakukan sebelum disampaikan ke DPRD. Setuju kan? Setuju banget. Jadi sebelum dia lampaikan ke DPRD, berkasnya kasih dulu ke gubernur, nanti Bapeda memeriksa, kemudian kita rekomendasikan untuk dibahas.
Jangan sampai udah dibahas di DPRD, kemudian ke provinsi, dievaluasi, dibahas oleh pimpinan. Anggota nanti nyawan kadang-kadang. Kan saya pengalaman. Semua langkah ini, dari keterbukaan anggaran hingga sistem rekrutmen adalah wujud transparansi pengelolaan keuangan. Nah, itu tadi kita lihat proses rapat kerja yang dilakukan, rapat kerja terbuka yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat pastinya Kang Deddy, yang memimpin anggaran belanja kita Pemprov ya 2026, dan kita lihat bagaimana tadi begitu teratur dan melihat kepada apa yang dikatakan oleh Pak Gubernur, harus memberikan kayak ketelusan transparansi dalam pengagihan anggaran 2026 itu agar tidak tertinggal untuk pendidikan, kesehatan masyarakat, perlu ada pembaikan jalan dan sebagainya untuk kesenangan dan juga untuk kebaikan masyarakat di Jawa Barat pastinya. Dan kita tengok bagaimana tadi cara yang dilakukan oleh Kang Deddy, ditanyakan satu persatu dan disuruh buat kayak gimana ya, buat supaya disemak dahulu sebelum dihantar kepada DPRD, dan memberikan satu gambaran bahwa KDM ini pemerintahannya harus ada sistem gitu kan, sistemnya tadi. Yang asalkan apa yang di apply kepada Kang Deddy adalah sistem untuk mencari kerja. Kan kalau dulu secara manual, masya Allah beratur kayak gitu kan, tapi sekarang secara online saja, jadi tidak memberikan kesulitan kepada masyarakat yang untuk berperang untuk mencari kerja gitu kan. Nah, itu sesuatu yang sangat untuk sendiri mendengarnya itu udah bagus banget, dan kita doakan agar 2026 Jawa Barat menjadi lebih baik untuk kepentingan dan juga memudahkan masyarakat khususnya di Jawa Barat. Dan pendidikan itu yang paling asik, harus lengkap selayaknya untuk anak-anak Jawa Barat itu belajar dengan baik. Masya Allah. Oke, kalau menurut teman-teman Asya gimana, suka apa enggak anggaran yang dilakukan oleh Kang Deddy untuk 2026? Kita komen di bawah supaya Asya bisa tahu rasa dan pandangan teman-teman Asya di channel ini. Sampai ketemu lagi insya Allah dalam video. Jangan lupa untuk bantu subscribe sekiranya Anda belum gabung dengan Asya Nedi Channel. Sampai ketemu lagi insya Allah dalam video. Assalamualaikum. Jaga diri. Dadah. Ternuhun.